Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita yang selanjutnya yaitu tentang penyusutan dan amortisasi fiskal. Jadi kalau di prodi akuntansi biasanya ini akan dipelajari lebih detail, tapi di sini saya akan menjelaskan paling tidak Anda memahami bahwa metode penyusutan dan amortisasi itu yang dilakukan secara komersial. Komersial itu adalah berdasarkan PSAK ya, yang berlaku umum atau penyataan standar akuntansi. Sedangkan untuk fiskal itu adalah yang berlaku untuk perpajakan atau di Dirjen Pajak itu memiliki perbedaan cara untuk melakukan penyusutan, atau caranya sih sama, yang membedakan adalah tarifnya. Sebelum kita ke sana, mungkin kita bahas sedikit dulu. Masih ingat ya apa sih penyusutan dan amortisasi itu? Jadi sebelumnya yang dilakukan untuk amortisasi dan penyusutan itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan atau orang pribadi. Nah, mulai tahun 2001 SPT PPh orang pribadi itu pada saat kita melaporkan pajak kita itu dilengkapi dengan daftar harta dan kewajiban. Jadi pada saat Anda melakukan pelaporan SPT, Anda diminta untuk melaporkan harta dan kewajiban yang Anda miliki pada tahun perpajakan tersebut. Yang mana kenapa harus dilaporkan? Karena hal tersebut akan digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban atau hutang usaha dan harta dan kewajiban atau hutang non usaha pada akhir tahun pajak yang dimiliki oleh WP sendiri atau istri, anak atau anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban hutang yang dimiliki oleh istri yang hidup terpisah, istri yang melakukan perjanjian pisah harta, dan sampai ketiga ini. Jadi semua yang dimiliki oleh WP tersebut pada saat melakukan pelaporan pajak juga harus dilaporkan terkait dengan harta dan kewajibannya. Nah, tujuannya adalah untuk melihat pertambahan harta dan mengungkap kewajiban WP atau kemungkinan adanya PPh yang belum dikenakan pajak. Dari situ memang laporan harta ini nanti tujuannya mungkin lebih ke arah sini ya, kemungkinan adanya PPh yang belum dikenakan pajak, maka kita harus melaporkan harta kita. Nah, implikasinya apa? Dengan kita melaporkan harta kita, misalkan memang ada kemungkinan yang belum dikenakan pajak, maka tentunya akan dilakukan koreksi SPT-nya. SPT-nya harus dilakukan koreksi dengan melakukan penerbitan SKP. SKP itu adalah surat ketetapan pajak. Jadi surat ketetapan pajaknya ini bisa lebih bayar atau bisa kurang bayar. Yang kedua, implikasinya dengan kita melaporkan harta, maka terjadi pemantauan harta. Jadi Dirjen Pajak akan lebih mudah untuk melakukan pemantauan harta dan sebagai upaya untuk pembuktian terbalik. Jadi pembuktian terbalik itu tujuannya arahnya adalah misalkan si A dia membayar pajaknya sebesar misalkan 1 juta, tapi kok dia 1 juta itu logikanya penghasilannya sekian, tapi kenapa dia bisa membeli harta yang sekian rupiah gitu kan ya. Dari pelaporan harta, berarti kan kemampuannya untuk membeli harta tersebut kan lebih, berarti penghasilannya kan juga lebih, sehingga harusnya membayar pajaknya adalah lebih dari yang sudah dilaporkan. Itu yang disebut sebagai pembuktian terbalik. Sehingga saran yang bisa kita lakukan pada saat melakukan pelaporan harta itu adalah ya harusnya rasional ya. Jadi rasional, kita punya penghasilan sekian, kita mampu punya harta sekian. Nah, namanya kita memiliki harta kan dari pendapatan yang kita miliki kan ya. Misalkan kita beli mobil, kita beli rumah, nggak mungkin kan kita penghasilan sekian misalkan hanya 1 tahun misalkan sekian terus bisa beli rumah mewah gitu kan ya. Nah, itu kan juga tentunya nggak rasional. Kemudian hubungan dengan kewajibannya, atau dia punya kewajiban hutangnya sekian gitu kan ya, tapi kok penghasilannya dia cuma sekian, padahal kan untuk melunasi kewajiban itu kan butuh penghasilan yang lebih. Nah, berarti kan ini juga menjadi suatu pertanyaan juga gitu kan ya. Itu yang menjadi nanti sebagai pembuktian umpan terbalik. Kemudian mensinkronisasi dengan lampiran SPT, dan juga untuk tax compliant itu menguji ketaatan pajak dari wajib pajaknya. Itu yang dilakukan untuk melaporkan harta. Nah, terkait dengan harta dan kewajiban tadi,
kita melakukan penyusutan dan amortisasi fiskal, karena penyusutan dan amortisasi ini nanti tarifnya berbeda yang dilakukan oleh komersial atau dilakukan oleh perusahaan untuk laporan keuangan pada eksternal atau biasanya kepada pemegang saham dengan yang dilaporkan ke perpajakan atau dilaporkan ke pajak. Penyusutan dan amortisasi fiskalnya tarifnya berbeda. Apa itu penyusutan fiskal? Jadi penyusutan ini kalau menurut ini pengertiannya menurut KMK ya. Jadi harga perolehan, harga perolehan ditambah biaya-biaya dan seterusnya. Nanti bisa Anda baca. Saya lanjut ke sini. Jadi seperti kita ketahui bahwa penyusutan itu ada dua metode, yaitu ada metode garis lurus dan juga saldo menurun. Semoga Anda masih ingat ya, ini harusnya sih dipelajari di PA pengantar akuntansi ya. Anda sudah mendapatkan pengantar akuntansi. Nah, di penyusutan itu ada dua metode, garis lurus dan saldo menurun. Nah, bangunan disusutkan, biasanya kalau bangunan itu disusutkan dengan metode garis lurus, kemudian penyusutan dilakukan untuk setiap bulan. Sedangkan untuk tanah itu tidak disusutkan kecuali jika tanah mengalami penurunan untuk memperoleh penghasilan. Jadi biasanya tanah itu tidak akan disusutkan karena nilai tanah pada umumnya ada wajarnya itu dia selalu mengalami kenaikan. Dan di akhir masa manfaat sisa nilai buku disusutkan seluruhnya. Artinya kalau dia sudah selesai masa manfaatnya, maka nilai bukunya disusutkan seluruhnya. Jadi penyusutan itu sebenarnya adalah satu bahwa suatu barang itu kan tidak mungkin, kita beli suatu barang itu kan tidak mungkin nilai manfaatnya selamanya gitu kan ya. Misalkan kita beli laptop itu kan ada masa manfaatnya, biasanya misalkan kurang lebih 5 tahun. Kenapa? Karena dalam 5 tahun biasanya fungsi penggunaan laptopnya semakin menurun, bisa baterainya, misalkan baterainya low, gampang drop dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut masa manfaatnya semakin menurun. Artinya nilai ekonomis dari laptop itu kan semakin menurun. Jadi kita beli pertama misalkan adalah 10 juta gitu, maka di tahun kelima kalau kita jual lagi kan nggak mungkin 10 juta. Itu yang disebut nilai ekonomisnya menurun. Nah, dengan nilai ekonomisnya menurun tersebut, maka perlu kita lakukan yang namanya penyusutan, karena nilai ekonomisnya mengalami penyusutan. Nah, itu yang disebut adalah penyusutan. Jadi kita awalnya belinya 10 juta, misalkan kita kita susutkan selama 5 tahun, berarti 10 juta itu kalau kita menggunakan metode garis lurus, maka biasanya 10 juta itu kita bagi kalau 5 tahun per bulannya, berarti kita cari 5 tahun kali 12 itu ada 60 bulan, berarti ya tinggal kita bagi 10 juta itu kita bagi 60 bulan sehingga ketemu per bulannya nilai laptop yang 10 juta tadi akan menurun sebesar sekian dari hasil perhitungan tadi, sehingga sampai di tahun kelima maka nilai laptop atau nilai buku laptop yang sebesar 10 juta tadi akan jadi 0. Jadi akhir 0 itu karena dianggap bahwa tahun kelima itu ya masa manfaat dari laptop itu sudah habis. Artinya pada umumnya laptop itu ya hanya bertahan misalkan adalah hanya dalam waktu 5 tahun rata-rata ya. Nah, jadi biasanya kan meskipun nanti setelah akhir 5 tahun ternyata laptopnya masih bisa pun, biasanya akan dihapus dari daftar harta, biasanya seperti itu. Biasanya dihapus dari daftar harta itu macam-macam, ada yang biasanya menjual, jadi jual ya akhirnya atau ditukar tambah dengan yang baru seperti itu. Nah, sedangkan kalau tanah ini tidak disusutkan memang, karena pada umumnya tanah itu tidak mengalami penyusutan. Nah, ini beberapa ya, kalau harta berwujud itu bagaimana penyusutannya, bangunan, selain bangunan, usaha tertentu, dan kapan mulai dilakukan penyusutannya, nanti bisa Anda baca di sini. Nah, kemudian untuk dasar penyusutan bagi WP yang melakukan penilaian kembali. Jadi di sini nanti Anda bisa, kita langsung ke contoh. Jadi kalau ini dasar penyusutannya, jadi kapan dia mulai melakukan penyusutannya kapan? Nah, nanti bisa kita lihat contohnya. Saat mulai penyusutan itu adalah bulan dilakukannya pengeluaran atau bulan selesainya pengerjaan suatu harta. Bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada
atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Ini berdasarkan persetujuan Dirjen Pajak. Jadi kapan misalkan perusahaan membeli suatu mesin, memberi kendaraan, maka kapan berlakunya untuk melakukan mulai penyusutan. Contohnya untuk pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung. Misalkan gedung itu nilainya adalah 1M. Pembangunannya dimulai bulan Oktober 2009 dan selesainya yang siap untuk digunakannya adalah bulan Maret 2010. Maka penyusutan harga perolehan bangunan gedung itu dapat dimulai pada bulan Maret 2010 meskipun pembangunannya adalah mulai bulan Oktober 2009, karena penyusutan itu dilakukan adalah pada saat bangunan itu sudah siap pakai. Itu adalah waktu untuk mulai melakukan penyusutan menurut fiskal. Kemudian saat mulai penyusutan, contoh kedua, misalkan sebuah mesin dibeli dan didapatkan pada bulan Januari 2009 dengan harga perolehan 150 juta. Masa manfaat mesin tersebut adalah 4 tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya kita tetapkan 50%, maka perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut. Ini misalkan dia mau 50% menggunakan metode garis lurus ya. Berarti dia mulai belinya kan Januari 2009. Berarti tarifnya adalah di bulan tahun 2009 itu disusutkan 75 juta. Ini dalam waktu 1 tahun ya. Sehingga yang awalnya beli 150 juta di tahun pertama, di akhir tahun 2009, maka nilai mesin tadi menjadi 75 juta. Kemudian tahun 2010 karena disusutkannya 4 tahun kan ya. Nah di tahun 2010 disusutkan lagi 50%. Jadi di tahun kedua maka nilai buku atau nilai mesinnya menjadi 37.500.000. Sampai ke tahun 2011 disusutkan lagi 50%, maka nilai buku atau nilai buku dari mesinnya tadi menjadi 18.750.000. Nah ini adalah sampai di tahun keempat, di tahun terakhir maka disusutkan sekaligus, maka di tahun keempat nilai bukunya menjadi 0, seperti itu. Nah ini menggunakan metode garis lurus seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, ini contoh ketiga, nanti bisa Anda lihat. Saya lanjutkan ke ini. Nah ini itu adalah masa manfaat dan tarif penyusutan menurut fiskal atau Dirjen Pajak. Nah ternyata ini ada perbedaan. Kalau tadi kan menurut kebijakan dari perusahaan ya, misalkan perusahaan punya mesin tadi ya, contohnya beli mesin kemudian disusutkan selama 4 tahun, dimana 1 tahunnya disusutkannya 50%. Nah angka 50% itu adalah merupakan kebijakan dari perusahaan sendiri yang tentunya sudah melalui atau melewati proses perhitungan analisa sendiri. Itu adalah kebijakan dari perusahaan. Nah yang diberlakukan oleh perusahaan itu tidak berlaku di dalam Dirjen Pajak. Kenapa? Karena di Dirjen Pajak sendiri punya tarif sendiri untuk melakukan penyusutan. Contoh tadi karena perusahaan memiliki mesin yang mana di mesin itu memiliki masa manfaat 4 tahun dan dia menggunakan garis lurus yang disusutkannya 50%, ya kan? Nah mesin itu termasuk bangunan atau bukan bangunan, kita harus lihatnya dari itu dulu. Nah mesin itu kan bukan bangunan, ya kan? Yang mana kita lihat dulu apakah mesin itu masuk bangunan atau bukan bangunan. Ternyata kan dia masuknya bukan bangunan. Nah bukan bangunan menurut perusahaan tadi atau menurut komersial, dia disusutkan berapa tahun? Disusutkannya adalah 4 tahun. Berarti dia masuk pada kelompok 1. Bangunan yang dimiliki oleh perusahaan tadi masuk ke kelompok 1, yaitu yang 4 tahun. Nah menurut fiskal, karena dia merupakan bukan bangunan kelompok 1 yang masa manfaatnya adalah 4 tahun, maka tarif penyusutan, dan dia menggunakan garis lurus, perusahaan kan menggunakan metode garis lurus dalam menyusutkan mesinnya, maka tarif yang digunakan adalah 25%. Meskipun pada saat perusahaan membuat laporan komersial dia menggunakan 50%, tetapi untuk laporan di perpajakannya nanti adalah hanya bisa disusutkan dengan menggunakan 25% saja. Jadi ini perhitungan tarifnya berbeda. Begitu juga nanti misalkan punya aset
yang lainnya misalkan 8 tahun, berarti dia acuannya adalah menggunakan di sini. Sama juga misalkan bangunan ada yang permanen ataupun ada yang tidak permanen, seperti itu.